Halo sahabat Aziza, berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, ratakan hand rub dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari luar. Lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam sampai bersih. Langkah keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan dengan posisi saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari secara berputar dalam genggaman tangan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, putar ujung jari-jari di atas telapak tangan untuk membersihkan kuku. Lakukan secara bergantian. Terima kasih. 5 momen cuci tangan. Sebelum kontak dengan pasien. Sebelum melakukan tindakan aseptik. Setelah terkena cairan tubuh pasien. Setelah kontak dengan pasien. Setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Dokter mau tanya dokter, Ya. bedanya pilek biasa dengan sinusitis itu apa ya dok? Pilek biasa itu mungkin maksudnya flu ya atau gejala pilek itu biasanya kalau pilek biasa karena penyebabnya karena virus ya yang bisa self limiting disease. Jadi dia bisa sembuh sendiri, ditunggu. Biasanya kita tunggu sampai 5 sampai 7 hari. Bahkan ada beberapa literatur yang bilang sampai 10 hari. Karena dia bisa sembuh sendiri tergantung daya atau imunitas daya tahan tubuh kita atau imunitas tubuh kita. Nah, selain itu kalau pilek itu sebenarnya agak luas ya. Jadi kita ngomongnya di dunia kedokteran tuh rinitis. Rinitis itu bisa bersifat alergi atau non alergik. Nah, ini sebenarnya panjang nih ceritanya, bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kalau rinitis alergi dia ada faktor alergennya. Misalnya alergi di Indonesia ini yang paling banyak tuh debu. Debunya tuh debu rumah atau dust mite atau house dust. Nah, kalau dia rinitis non alergik lebih banyak lagi. Karena faktor-faktor yang bukan menyebabkan alergen. Salah satunya misalnya senile rinitis. Jadi rinitis yang mengenai pada orang tua di atas 60 tahun dan masih banyak lagi rinitis kronik lainnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya mengenai rinitis, alergi dan non-alergi. Nah, lalu kalau tadi apa? Sinusitis ya. Jadi sinusitis itu adalah peradangan pada mukosa sinus. Jadi sinus kita di muka kita ini ada 4. Sinus itu tuh kayak kalau kita makan makanan Padang itu kayak kerupuk yang isinya kopong itu loh. Apa sih yang enak itu yang disiram kuah. Nah, itu seperti itulah tulang sinus kita. Jadi di dalamnya itu kopong. Sehingga bisa diisi cairan kalau pembersihan hidung kita ini terganggu atau mucociliary clearance kita terganggu, salah satu penyebabnya itu. Nah, mucociliary clearance kita terganggu itu banyak faktornya. Salah satunya si rinitis tadi itu, atau rinitis alergi itu. Nah, kalau sinusitis itu komplikasi dari rinitis. Nah, sinusitis itu akan terisi cairan di sinusnya, bisa di sinus maksila, sinus frontal, sinus etmoid atau sphenoid. Rinitis itu belum tentu terjadi sinusitis, tapi kalau sinusitis dia pasti rinitis, seperti itu kira-kira. Dan sinusitis bisa karena si cairan menumpuk, bisa ada jamur di situ, bisa ada bakteri di situ, karena cairannya nggak keluar, pembersihan hidung kita terhambat. Nah, kira-kira bedanya di situ. Jadi si sinusitis bisa merupakan komplikasi dari rinitis atau pilek itu sendiri. Kita ngobrol lebih banyak lagi ya tentang rinitis dan rhinosinusitis. Oke. Terima kasih dokter. Sama-sama. Halo, sakit lambung, gastritis, atau dispepsia, atau sakit mah adalah penyakit yang paling sering diderita oleh umat manusia. 21% penduduk bumi ini pasti mengeluhkan sakit mah. Pengobatannya bervariasi, dan sebenarnya hanya dengan pola makan dan olahraga saja sudah bisa menyembuhkan sakit mah. Maka tanyakan langsung pada ahlinya, dan bila perlu
Bapak Ibu bisa memastikan penyakitnya melalui alat endoskopi seperti ini yang sekarang sudah bisa di-cover oleh BPJ. Sehat selalu. Apakah kamu merasa mudah lapar, haus, dan sering buang air kecil? Mungkin kamu terkena penyakit diabetes? Diabetes mellitus adalah penyakit kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi batas normal. Glukosa yang berada di dalam peredaran darah akan dirubah menjadi cadangan energi dengan bantuan hormon insulin. Namun, jika kadar glukosa di dalam peredaran darah kita melebihi batas normal, maka akan menyebabkan penyakit diabetes. Seseorang dapat dikategorikan sebagai pengidap penyakit diabetes dengan melakukan tes gula darah yang dibagi menjadi 2. Kadar gula darah puasa lebih sama dengan 126 mg per desiliter dan kadar gula darah sewaktu lebih sama dengan 200 mg per desiliter. Negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 sebagai negara dengan pengidap penyakit diabetes terbanyak di dunia. Ada 3 jenis penyakit diabetes yang menimpa penduduk Indonesia. Yang pertama, DM tipe 1 yang terjadi ketika tubuh penderita tidak dapat memproduksi hormon insulin. Yang kedua, DM tipe 2 yang terjadi ketika insulin yang ada di dalam tubuh tidak dapat digunakan secara optimal. Dan yang terakhir, DM gestasional yang terjadi pada ibu hamil hingga melahirkan. Ada beberapa faktor dan penyebab mengapa seseorang dapat terkena penyakit diabetes mellitus. Usia menjadi faktor penyebab timbulnya penyakit diabetes karena semakin tua maka fungsi organ tubuh akan semakin menurun. Genetik juga ikut berperan dalam menyebabkan penyakit ini. Menurut penelitian, resiko anak terkena penyakit diabetes akan meningkat sebesar 50% ketika kedua orang tuanya terdiagnosis diabetes. Mengonsumsi garam melebihi 1 sendok teh dan gula yang melebihi 4 sendok makan per hari akan menyebabkan penyakit diabetes. Obesitas dan malas gerak akan memperbesar resiko seseorang untuk terkena penyakit ini. Selain itu, juga dapat membuat tubuh kita tidak dapat merespon hormon insulin. Penyakit autoimun dan resistensi insulin juga turut berperan dalam menyebabkan seseorang terkena penyakit diabetes. Bila penyakit diabetes tidak diobati dengan benar dan tidak mengonsumsi obat secara rutin, maka akan menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang terjadi berupa penglihatan kabur, gangguan ginjal, gangguan jantung dan gangguan pembuluh darah, serta gangguan pada syaraf. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit diabetes dan mencegah terjadinya komplikasi? Yang harus kalian lakukan adalah patuh. PATUH. Apa sih maksudnya? P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Cek kadar gula darahmu minimal 1 bulan sekali dan lakukan check up kesehatan minimal 2 kali dalam setahun. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Meminum obat yang diresepkan oleh dokter serta menjaga kesehatan mental agar tidak stres, karena stres dapat memicu kadar gula darah menjadi tinggi. T. Tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Makan rendah lemak, rendah gula, rendah natrium, dan tinggi serat. U. Upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Dianjurkan untuk berolahraga setiap hari selama 30 menit selama 5 hari dalam 1 minggu. H. Hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya karena dapat meningkatkan resiko komplikasi. Tetap jaga kadar gula darahmu dengan patuh.